Shalom Aleihim saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Kiranya damai sejahtera yang dari sorga melimpahi saudara-saudara. Amsal 9 ayat 7-10. Kalau orang yang tak mau diajar, kau tunjukkan kesalahannya, ia akan menertawakan engkau. Kalau orang jahat kau marahi, ia akan mencaci makimu. Jangan mencela orang yang tidak mau diajar, ia akan membencimu. Tetapi kalau orang bijaksana kau tunjukkan kesalahannya, ia akan menghargaimu. Kalau orang bijaksana kau nasihati, ia akan menjadi lebih bijaksana. Dan kalau orang yang taat kepada Allah kau ajar, pengetahuannya akan bertambah. Untuk menjadi bijaksana, pertama-tama orang harus mempunyai rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Jika engkau mengenal Yang Maha Suci, engkau akan mendapat pengertian. Takut Tuhan, hasilnya hikmat, bukan jahat. Saudara, dalam bagian pertama kitab Amsal tercantum tujuan dari penulisan kitab itu, yaitu untuk menolong setiap orang yang membacanya agar mereka mengetahui hikmat, kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Kitab Amsal sejatinya dibutuhkan oleh setiap orang, sebab tidak ada seorang pun yang sempurna. Kitab Amsal bukan hanya dibutuhkan oleh mereka yang kurang pengetahuan, melainkan juga oleh mereka yang pandai, sebab orang-orang yang penuh pengetahuan pun belum tentu berhikmat. Kenapa, saudara? Karena hikmat tidak sama dengan pengetahuan. Hikmat lebih dalam dan lebih luas daripada sekedar informasi pengetahuan. Hikmat adalah sikap dasar yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan seseorang. Hikmat menolong seseorang untuk dapat membedakan yang benar dan salah, yang baik dan buruk, yang berkenan kepada Allah atau yang tidak berkenan, yang takut atau justru yang melawan kepada Allah. Kemudian memilih keputusan yang tepat dalam keseharian hidupnya. Hikmat bahkan memampukan seseorang memilih yang terbaik di antara yang baik. Karena dunia selalu berada dalam dua sisi yang saling kontras. Kebaikan kontras dengan kejahatan. Kekayaan kontras dengan kemiskinan, kejujuran kontras dengan kebohongan, keadilan kontras dengan ketidakadilan, kebijakan kontras dengan kebodohan. Namun saudara, di balik realitas ini, kita mempunyai kemampuan untuk memilih. Apakah kita memilih hikmat atau kita memilih kebebalan? Apakah kita memilih hikmat atau kita memilih yang jahat? Kali ini, Amsal menuliskan kontras antara hikmat dan kebebalan. Dikatakan dalam pasal 9 ini, perempuan hikmat membangun rumah dengan baik, sedangkan perempuan bebal tidak tahu malu dan tidak berpengalaman. Perempuan hikmat menyiapkan bahan makanan sendiri, sedangkan perempuan bebal menyajikan makanan curian. Perempuan hikmat memberikan hidup, sedangkan perempuan bebal membawa kepada kematian. Perempuan bebal tidak menyukai nasihat, mencela pemberi nasihat, bahkan membenci sang pemberi nasihat. Sedangkan perempuan hikmat mencintai pemberi nasihat, berusaha menjadi lebih baik, pengetahuannya bertambah, dan umurnya diperpanjang. Dalam ayat yang ke-10 dikatakan begini, untuk menjadi bijaksana, pertama-tama orang harus mempunyai rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Jika engkau mengenal Yang Maha Suci, engkau akan mendapat pengertian. Saudara, hikmat Allah selalu menuntun kepada kebaikan, sedangkan kebodohan dunia menuntun kepada keburukan-keburukan. Artinya, kebenaran Allah dan dunia selalu bersifat bertentangan. Kebenaran dunia memusuhi kebenaran Allah. Demikian sebaliknya, kebenaran Allah adalah musuh bagi dunia. Sebagai anak Tuhan,
Kita meyakini bahwa kebenaran Allah berkuasa mengatasi kebenaran dunia. Kita harus meyakininya dengan sungguh-sungguh dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat membuktikan mana yang lebih benar dalam kehidupan, kebenaran Allah, kebenaran dunia, atau bahkan kebenaran diri sendiri. Karena kebenaran Allah akan menghasilkan kebenaran. Tidak pernah kebenaran Allah itu menghasilkan kejahatan. Karena itu saudara, sebagai agen-agen hikmat Allah, kita harus membangun perspektif kepada dunia mengenai hikmat Allah dalam segala lapangan kehidupan. Agar visi misi Yesus yang tertulis dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, dapat terjadi sekarang ini. Kita meyakini hikmat Allah pasti menjadikan segala sesuatu lebih baik, lebih indah, dan lebih mulia. Hikmat Allah tidak pernah menghasilkan kejahatan, melainkan kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami kembali diingatkan hari ini bahwa hikmat Allah itu akan menghasilkan kebenaran dan kebaikan, bukan kejahatan. Jikalau kami mengaku berhikmat, tetapi menghasilkan kejahatan, menghasilkan kerusakan, menghasilkan perpecahan, maka sesungguhnya hikmat kami bukanlah hikmat Kristus, hikmat kami bukanlah hikmat Tuhan, tetapi hikmat manusia, hikmat dunia, bahkan mungkin hikmat diri kami sendiri. Karena itu Tuhan, tolonglah kami supaya kami memiliki hikmat Tuhan. Dan hikmat Tuhan itu adalah hikmat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman-Nya, hidupnya itu menjadi teladan bagi kami. Secara khusus hari ini hamba-Mu berdoa untuk Bapak Reki Kusdiarto yang berulang tahun. Di tengah segala pergumulan, di tengah segala kelemahan, di tengah segala kesehatannya, kiranya Tuhan memberikan kekuatan di dalam iman. Iman yang pernah diyakininya itu, biarlah itu terus hidup bahkan di tengah kelemahan fisiknya. Sekalipun yang fisik makin lemah, tetapi hatinya justru makin kuat. Hatinya justru makin terus berpegang hanya kepada Engkau saja. Berkati juga untuk seluruh keluarga, baik itu Ailichen, baik itu untuk Christopher, baik itu juga untuk Claudia. Biarlah keluarga ini dipenuhi dengan damai sejahtera karena hikmat Kristus yang ada di tengah-tengah keluarga ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Bapak Reki Kusdiarto. Kiranya diberikan kedamaian yang dari sorga. Tuhan memberkati.